Halo guys, kembali lagi dalam YouTube IKP Channel. Perkenalkan kembali, nama saya Mona Fitriani Syalagan. Sekarang ini, dan seperti yang sudah kita ketahui, ada pengesahan terbaru untuk posisi pajak pusat, yaitu Bea Materai. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, definisi bea materai adalah pajak atas dokumen. Kemudian dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan, yang dimaksud dengan dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Dalam hal kegiatan usaha, paperless menjadi opsi untuk meningkatkan efisiensi usaha. Oleh karena itu, diperlukan perluasan definisi dokumen yang tidak hanya berupa cetakan kertas, namun juga elektronik. Dahulu, seperti kita lihat, bahwa bea materai itu yang 6.000 dan 3.000 dilihat dari besaran nilai transaksi atau nilai yang tertera pada suatu perjanjian. Boleh kita lihat bagaimana pemerintah pusat untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak melalui bea materai ini dengan mengenakan tarif. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai, maka bea materai yang digunakan adalah tarif 10.000. Potensi pajak akan meningkat loh dan membantu pemerintah dalam pendapatan negara dari sektor pajak. Sekarang bisa dilihat pada undang-undang tersebut, apa saja sih yang kena bea materai 10.000? Yang pertama, surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Yang kedua, akta notaris beserta agrose, salinan, dan kutipannya. Yang ketiga, akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Yang keempat, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kelima, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang keenam, dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, meminta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan agrose risalah lelang. Yang ketujuh, dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta yang pertama menyebutkan bahwa uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Yang kedelapan, dokumen lain ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Terus, bagaimana kita yang sudah menyetok bea materai yang 6.000 dan 3.000 ini? Jangan cemas ya, materai 3.000 dan 6.000 tetap masih bisa digunakan, tetapi dengan minimal nilai 9.000 hingga akhir tahun 2021. Ada 3 cara penggunaan materai sesuai dengan aturan baru, yaitu kombinasi materai 6.000 plus 6.000, kemudian 6.000 plus 3.000, atau 3.000 sebanyak 3 lembar. Sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai, poin B dan C menjelaskan bagaimana penggunaan materai saat ini yang minimal digunakan 9.000. Materai tempel yang telah dicetak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai dan peraturan pelaksanaannya yang masih tersisa masih dapat digunakan sampai dengan jangka waktu 1 tahun setelah undang-undang mulai berlaku dan tidak dapat ditukarkan dengan uang atau dalam bentuk apapun itu. C. Materai tempel yang digunakan untuk melakukan pembayaran bea materai yang terutang atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf B dapat digunakan dengan nilai total materai tempel yang dibubuhkan pada dokumen paling sedikit 9.000. Sekilas kami jelaskan apa sih penggunaan si bea materai ini. Yang pertama, pemungutan pajak atas suatu dokumen yang menjadi objek bea materai. Yang kedua, menjadikan suatu dokumen dapat digunakan sebagai alat bukti persidangan. Yang ketiga, memiliki kekuatan hukum apabila terdapat subjek atau pihak yang membuat dokumen. Yang keempat, memberikan nilai hukum pada sebuah dokumen penting yang memiliki suatu nilai tertentu. Dengan penyesuaian selanjutnya adalah pada tarif dan batasan nilai dokumen yang dikenai bea materai. Tarif bea materai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 hanya berlaku satu tarif, yaitu 10.000. Dan
dan batasan nilai dokumen yang membuat jumlah uang di atas 5 juta rupiah. Kebijakan ini merupakan bentuk pemihakan pemerintah termasuk kepada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Matra ini adalah untuk mewujudkan perbaikan kesejahteraan rakyat dan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia yang lebih berkualitas. Kita harus bersama-sama mengembangkan sinergi dan harmonisasi yang optimal untuk membangkitkan perekonomian nasional dan bergotong royong untuk mewujudkan Indonesia maju. Demikian sedikit penjelasan tentang Bea Matra ini. Semoga bermanfaat ya guys. Pantengin terus ya YouTube IKP kami, akan ada info-info menarik lainnya. Dan ingat pesan ibu, 5M. Menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, mengurangi mobilisasi, dan menjauhi kerumunan. Salam IKP!